Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku semuanya dimanapun berada, proses ketajriban ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu kebaikan, ilmu yang banyak manfaatnya, ilmu kesadaran, ilmu yang harus diatur oleh Allah, bukan oleh setan, bukan oleh iblis, dan bukan oleh jin. Ilmu hikmah itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang-orang yang mengamalkan ilmu hikmah justru insya Allah menjadi banyak kesadarannya dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan yang dibaca, bisa amalan itu berbentuk asma, berbentuk kidung, berbentuk mantra, dan berbentuk doa. Semuanya perbedaannya hanya di bahasa. Ya. Intinya semuanya adalah sebuah permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebuah usaha batin. Usaha batin itu ya meminta kepada Allah dengan cara meminta, berdoa, membaca membaca ayat, membaca asma, membaca mantra. Mantra itu semuanya doa ya, doa. Kidung juga doa. Itu hanya penyebutannya saja dan bahasanya, saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahasa apapun ya. Mengetahui bahasa apapun seperti itu. Maka dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Kawi, dengan bahasa Yunani, dengan bahasa lainnya, tetap Allah tahu dan tahu kerenteknya, niatnya orang yang membaca itu. Jadi kalaupun tidak disampaikan pun di dalam hati membaca itu asma atau mengamalkan suatu amalan, tapi di dalam hati kan punya permohonan, maka Allah tahu. Nah, dari itulah nanti Allah tergantung ya melihat, karena Allah itu lebih tahu. Misal amalan itu kalau dikabulkan sekarang, orang itu belum mampu karena nanti akan terjadi seperti ini, maka belum dikabulkan sekarang. Namun sang pengamal tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Teruslah mewiridkan amalan tersebut, teruslah membaca zikirnya dengan ikhlas dan juga penuh keyakinan. Jadi kunci ilmu hikmah adalah mengamalkan dengan keyakinan serta istiqomah dan penuh keikhlasan. Itu sebagai kuncinya, saudaraku. Jadi tidak bisa manusia mengatur, membaca doa kemudian mengatur, atau kayak orang sulap, ciwola kaci kuku beluk dem aplikasinya segadul-gadul jadi apa, itu tidak ya. Jadi pokoknya diamalkan dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan, dan memohon terus kepada Allah agar dikabulkan keinginannya. Membaca Al-Quran itu juga ada beberapa tujuan. Semuanya baik kok, tidak ada salahnya. Ada membaca Al-Quran yang diniati ibadah lillahi ta'ala karena Allah, tanpa embel-embel apapun, tanpa memohon apapun. Pokoknya membaca niatnya mencari ridho Allah, itu yang paling tinggi. Kemudian ada membaca Al-Quran namun niatnya untuk pengobatan. Dan di situ boleh, karena memang di ayat-ayat Quran ada beberapa ayat yang memang bisa untuk sebagai obat seperti itu. Dan juga ada yang membaca Al-Quran yang diniatkan agar Allah welas asih dan mengabulkan permohonannya. Misalnya saya membaca Fatihah, kepengin Allah mengasihi dan menyayangi saya sehingga hajat saya misalnya kepengin dijaga oleh utusan-utusan Allah, agar ketika berjalan diberi keselamatan oleh Allah, agar ketika ada musuh bisa dihindari dari niat jahatnya. Nah,
itu semuanya boleh saudaraku. Karena juga memang yang namanya pusakanya orang Islam, pusakanya orang mukmin itu adalah doa ya. Jadi silahul mukmin doa ya. Jadi itu doa itu adalah silahul mukmin, pusakanya orang mukmin, gemannya orang mukmin, pedangnya orang mukmin adalah doa. Nah, jadi untuk saudaraku yang memang sedang belajar ataupun sedang mengamalkan, mengistiqomahkan sebuah amalan, lanjutkan. Lanjutkan ya. Yang penting tetap jangan sampai hati kita melenceng. Akidahnya juga jangan melenceng. Tetap mengingat Allah dan memohonnya tetap kepada Allah. Jangan mengingat yang lain-lain. Jangan karena benda ataupun apa yang diyakini yang memiliki atau yang menolong kita, namun yang menolong Allah, seperti itu ya. Tapi kalau meyakini bahwa suatu benda ada kekuatan Allah, boleh, karena Allah memang bisa memberi kekuatan dimanapun, karena memang Allah itu maha segala-galanya. Allah maha segala-galanya. Akik dikasih kekuatan Allah, boleh, bisa saja Allah memberi kekuatan pada Akik. Karena pada dasarnya, contohnya tongkat Nabi Musa itu memiliki kekuatan seperti itu. Artinya ya Allah memang bisa memberikan kekuatan dimanapun. Nah, namun untuk tongkat Nabi Musa itu sebuah mukjizat yang tidak bisa diulang-ulang. Yang namanya mukjizat ya hanya satu kali itu, ketika dilemparkan menjadi ular yang sangat besar sehingga bisa makan ular-ularnya Raja Fir'aun yang kecil-kecil. Kemudian ketika dipukulkan di lautnya terbelah, itu adalah mukjizat, tidak bisa diulang-ulang ya, tidak bisa diulang-ulang. Namun itu sebagai dasar bahwa Allah bisa menempatkan kekuatan di mana saja, kan seperti itu. Dan kita hanya memohon, ya Allah kasih ini kekuatan misalnya ya, misalnya. Tapi kita sebetulnya nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena kita kan hanya memohon kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan, seperti itu saja. Tidak harus dikasih cincin atau di benda-benda lain, tidak harus. Namun kalau mempercayai bahwa Akik bisa dikasih kekuatan oleh Allah, saya yakin. Kalau tidak yakin justru tidak percaya kalau Allah itu tidak maha segala-galanya. Karena Allah maha segala-galanya, apa sih ya yang nggak mungkin? Pohon punya kekuatan, boleh, ya kan? Karena kalau tidak punya kekuatan tentu saja mudah tumbang ya. Contohnya misalnya yang kekuatannya dicabut oleh Allah, pasti pohon akan tumbang. Makanya ketika kalian melihat pohon yang tumbang, itu artinya kekuatannya sudah dilemahkan oleh Allah dan sudah saatnya harus tumbang. Semuanya takdir Allah, saudaraku ya. Inilah namanya ilmu hikmah. Jadi kalian itu tidak usah terpancing dengan orang-orang yang bilang, wah buat apa itu, musyrik, musyrik. Orang yang suka mengatakan musyrik, ternyata orang yang tidak paham apa hakikatnya musyrik, apa sejatinya musyrik. Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang berbuat musyrik. Orang yang suka mengatakan, orang yang suka berpikir dengan dengan pendek ya, dengan kerdil, hanya melihat orang membawa keris dikatakan musyrik, orang membawa cincin dikatakan musyrik. Itu adalah orang-orang kerdil pengetahuannya ya, sangat kerdil sehingga mudah menyalahkan. Ternyata di dalam perbuatannya orang itu nanti kalau saya boleh kasih pemahaman di dalam hadis ataupun keterangan-keterangan yang lain, nanti ada ternyata orang itulah yang sesungguhnya musyrik. Maka hati-hati saudaraku, pokoknya yang namanya musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah. Jadi kita jangan sampai punya pikiran menyembah, meminta atau mengabdi kepada selain Allah, jangan sampai. Selain Allah itu apa saja? Selain Allah itu bisa jadi batu, pedang, keris, atau cangkul, bambu, pohon ya. Itu selain Allah. Bahkan termasuk keluarga kita, istri kita. Misalnya meyakini
istrinya memiliki kekuatan, kemudian disembah-sembah. Jadi menyembah itu tidak hanya menyembah jin saja yang tidak boleh, siapapun. Jangan menyembah dokter juga, ya. Ketika berobat kepada dokter, meminta kepada Allah, berdoa dulu, ya Allah, saya memohon obat dari panjenengan, dengan saya akan melalui perantara dokter, ya, seperti itu. Jangan sampai di dalam hati, wah dokter ini sakti, dokter ini obatnya mujarab, obatnya cespleng, hebat obat ini, ya. Tenang saja, tanpa harus sholat, tanpa harus berdoa, minum obat langsung sembuh. Itu sudah akidahnya melenceng. Minum obat hanyalah sebuah perantara. Sejatinya yang mengobati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada suatu kisah yang mengkisahkan salah satu sahabat ketika giginya sakit, memohon kepada Allah, lalu dikasih petunjuk untuk mengambil rumput tifani, dan rumput tifani itu dimasukkan ke gigi yang berlubang itu, kemudian sembuh, saudaraku. Namun ada beberapa bulan kemudian sakit kembali, dan sahabat itu langsung pergi menuju ke rumput tifani. Diambillah rumput tifani, kemudian dimasukkan ke lubang gigi yang sakit itu, dan tidak sembuh. Kenapa tidak sembuh? Kemudian berdoa lagi, munajat lagi, dan mendapatkan petunjuk bahwa orang tersebut atau sahabat tersebut sombong, tidak mau berdoa kepada Allah. Kenapa yang awal dikasih rumput tifani langsung sembuh? Karena diawali dengan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian atas izin Allah untuk mengambil rumput tifani. Jadi bukan rumputnya yang sakti, tapi memang Allah yang beri ridho kepada kita karena kita berdoa kepada Allah, sehingga sembuhlah giginya tersebut, ya. Tapi ketika sudah melupakan Allah, tidak mau berdoa, moro-moro langsung ambil rumput tifani, ternyata tidak sembuh, saudaraku. Jadi artinya kalian ketika berwirid, ketika beramal, mengamalkan suatu apapun, tetap mengingat Allah, ya, tetap yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, seperti itu, ya. Jadi kalau ada orang yang menantang-nantang, hei, katanya kamu punya amalan ini, coba tes, apakah sakti beneran, apakah kamu seperti ini, nggak usah diladeni, saudaraku, ya. Karena yang namanya ilmu hikmah, ketajribannya itu ya tergantung Allah yang akan mengatur, seperti itu, ya. Ya contohnya misalnya doa yang sederhana saja, kamu berdoa, ya Allah, pagi ini saya mohon kasih rezeki yang berbentuk motor, atau kasih rezeki saya hari ini mendapatkan jodoh misalnya. Cek, apakah hari itu kamu dapat motor, apakah hari itu kamu dapat jodoh? Nah, kalau tidak, itulah artinya doa apapun, berbentuk bahasa apapun, kalau Allah belum meridhoi, kalau Allah belum mengizinkan, tidak terjadi apa-apa, saudaraku. Maka para pecinta wirid, para pecinta amalan, tetaplah istiqomah untuk wiridan, tetaplah istiqomah dalam mengamalkan. Namun ingat, tetaplah kita selalu mengingat Allah, dan jangan sampai kita berbuat kesyirikan, seperti itu. Semua Allah yang mengatur, tapi kita juga harus meyakini bahwa Allah akan memberikan kekuatan zahir dan batin kepada orang yang suka mengamalkan suatu amalan sesuai keinginan. Misal mengamalkan asma ini supaya Allah memberikan kekebalan zahir batin, mudah-mudahan di ijabah oleh Allah. Seperti itu saja, saudaraku. Terima kasih saudaraku yang sudah nonton video ini dan sudah mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.